satukan hati dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Bapa yang selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kalau pagi ini kami boleh bangun, kami boleh dapat menikmati kembali kehidupan kami. Terlebih kami boleh ada di dalam suatu ibadah saat ini Bapa. Walaupun ibadah ini ibadah online, tetapi dengan kesungguhan hati kami boleh dapat berkomunikasi dengan Engkau dengan baik. Lewat kesungguhan hati kami percaya ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan kepada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa atas kesempatan ini. Terima kasih, kami bersyukur atas segalanya Bapa. Bapa, kami berdoa untuk semua yang terlibat di dalam acara ini Bapa, sehingga ibadah ini boleh dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih Bapa. Dan Bapa, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang berada di rumah mereka masing-masing. Bapa, kiranya Kau memimpin mereka semuanya boleh dapat menikmati ibadah ini dengan baik. Bapa, terimalah pujian dan sembah kami. Izinkan Bapa firman-Mu boleh dapat tertabur. Izinkan hamba-Mu Pastor Yogi Dewanto untuk menjadi saluran berkat buat kami. Biarlah firman-Mu itu boleh menuntun kami untuk langkah kehidupan kami ke depan. Sehingga kehidupan kami semakin hari semakin baik. Semakin baik dan semakin baik. Bapa, terima kasih untuk semuanya Bapa. Dan kami percaya Bapa, di celah-celah ibadah ini kuasa-Mu bekerja untuk kami. Bahkan mujizat-Mu boleh terjadi kepada kami, menjamah setiap rumah demi rumah, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi Bapa. Kami yang berdosa Engkau ampuni. Kami yang ada dalam suatu permasalahan, baik masalah ekonomi, keluarga, dan lain-lain sebagainya, Engkau berikan jalan keluar buat kami. Kami yang ada dalam suatu pergumulan, terbeban berat, Engkau berikan kelegaan. Kami yang sakit Engkau sembuhkan. Terima kasih untuk kesempatan ini Bapa. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tahbiskan ibadah ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus kita hebat. Tuhan Yesus kita dahsyat. Kita tetap kuat di dalam iman kita. Hanya bersama Dia ada kekuatan baru. Hanya berjalan dengan Dia, kita merasakan kasih-Nya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Biarlah hari ini Tuhan Yesus menjamah kita semua. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan tinggikan nama Yesus. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari yang tidak kami lihat. Biarlah iman kami teguh bersama Yesus. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa. Dasar dari yang kuharapkan, amin. Bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan, haleluya, untuk melakukan perkara yang dengan iman kita katakan bersama
namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan sangat hati, Raja tinggi namamu dipuji, tinggi namamu dipuji, hormat, yes, haleluya, kemuliaan, sorak bagimu, sorak, yes, haleluya, Yesus, dengan senang hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, ya. Haleluya, haleluya. Kami persilakan duduk jemaat Tuhan. Kami persilakan duduk. Saatnya kita akan menyembah Tuhan. Dialah kekuatan kita. Yesus itu dahsyat dalam kehidupan kita. Kalau kita ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kita. Biarlah iman kita tetap teguh di dalam Yesus. Iman kita tidak tergoyahkan dari setiap masalah yang ada dalam kehidupan kita. Karena Yesus kita dahsyat. Yesus luar biasa. Tuhan Yesus itu hanya sejauh doa. Haleluya. Bukan dengan kekuatan dan kehebatan kita. Kita dapat jalani hidup ini. Hanya karena kemurahan Tuhan Yesus yang dahsyat. Biarlah urapan Roh Kudus ada dalam setiap rumah-rumah. Ada di tempat ini. Dan menjamah kita semua. Yesus baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Oh, Engkau baik. Engkau dahsyat. Engkau mulia. Yesus. Haleluya. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku. Yes Tuhan, Engkau kuat kami. Yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang
Yesus kita dahsyat. Biarlah segala kekhawatiran kita taruh di bawah kakinya. Karena kita punya Allah yang besar. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kami akan serahkan kepada hamba-Nya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup kami, Yesus. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom, puji Tuhan, kembali boleh bertemu. Salam sehat, selalu pakai masker dan cuci tangan. Dan saat ini karena rekaman, saya copot masker ini karena memang kita berjarak dan kita ada di studio. Puji Tuhan. Mari kita akan mendengarkan firman kebenaran yang datang dari Tuhan. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih berkat penyertaan-Mu. Di hari ini Tuhan, hari Minggu ini Tuhan, kami boleh melayani-Mu karena kasih kemurahan-Mu. Kami boleh sehat, kami boleh ada, sedemikian kami ada, karena semua kasih karunia-Mu. Sertai berkati kami Tuhan, dan terlebih sebentar kalau kami mendengar kebenaran firman-Mu, terlebih dahulu Tuhan, Engkau yang beracara dan mengizinkan kebenaran firman-Mu, rahasia firman-Mu boleh dibukakan untuk kami semua. Karena kami tahu Tuhan, lewat Engkau Tuhan yang mengizinkan firman kebenaran ditaburkan di tempat ini, kami setiap mendengar kebenaran firman-Mu, kami boleh mengerti dan kami diberkati oleh firman-Mu yang hidup ini. Tuhan Yesus, biarlah Engkau juga memakai lidah mulut hamba-Mu ini, yang saya tahu Tuhan, sesungguhnya firman-Mu mengingatkan kami hanyalah debu dan kain kotor di hadapan-Mu. Tetapi Tuhan, pagi hari ini kami mohon Engkau melayak kuduskan lidah mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah hanya firman-Mu yang ditinggikan, firman-Mu yang berkuasa, dan jauhkan dari segala kedagingan pribadi ini. Beracaralah Tuhan, tuntun, pimpin, sertai kami, dan hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali dalam rangkaian tema khotbah yang sudah digariskan oleh GPI Viva untuk bulan September, bulan ketiga, minggu ketiga ini. Kita masih berbicara mengenai kasih, tetapi subtemanya mengenai pengampunan. Firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Puji Tuhan. Kalau kita merenungkan firman kebenaran ini, ada sampai bahkan sekarang ini kontroversi
Ada orang yang mengartikan bahwa 70 kali 7 kali sebetulnya Tuhan mengatakan itu tidak ada batasnya. Tapi kalaupun itu ada batasnya, saya ingin ingatkan Bapak Ibu sekalian, itu adalah batas yang secara manusia, saya bisa katakan mustahil bisa kita lewati. Mengampuni 70 kali 7 kali, 390 kali, ya, itu satu hal yang tidak mudah, ya. Seringkali kita mengampuni sekalipun itu juga satu perjuangan yang tidak mudah. Apa sih sebetulnya arti pengampunan itu? Pengampunan adalah kemampuan bahwa engkau bisa membalas, kemampuan bahwa engkau punya kuasa, tapi engkau tidak menggunakannya dikala engkau diserang, dikala engkau dilecehkan, dikala engkau direndahkan. Itu mengampuni. Mengampuni sesuatu yang tidak mudah. Karena mengampuni itu adalah satu hal yang saya boleh jamin adalah satu hal yang hanya ada di kekristenan. Ya, yang lain memang ngomong mengampuni, tapi pengampunan mereka adalah pengampunan yang sifatnya terbatas. Dan mengampuni oleh karena Kristus, itulah pengampunan karena kasih. Kita juga mengerti sekarang, bagaimana kita dilindungi oleh pandemi COVID, bahkan sampai masih sehat saat ini. Itu semua karena kasih Tuhan. Bahkan orang sekarang mulai mengerti bahwa antara pengampunan dan kesehatan punya relasi yang begitu dekat. Bapak Ibu ingatlah, sekarang banyak orang memperkatakan bahwa kalau engkau ingin punya badan yang sehat, badan yang baik, tidak hanya firman kebenaran yang mengatakan hati gembira adalah obat, tetapi orang dunia sekarang sudah mengakui bahwa dikala mereka sakit, mereka harus bergembira. Ternyata orang-orang yang bergembira bisa meningkatkan, ya, kadar endorfin dalam tubuhnya. Endorfin adalah satu zat yang membuat tubuh kita kebal, membuat tubuh kita bergembira. Bahkan beberapa orang mengatakan sebetulnya dia seperti morfin, tetapi sifatnya natural. Tetapi saya percaya itu semua adalah salah satu bagian sistem kekebalan yang Tuhan berikan untuk kita. Dan endorfin akan meningkat berkali lipat dikala hati kita bergembira. Nah sebaliknya, dikala hati kita khawatir, dikala hati kita was-was, dikala hati kita dendam, bahkan dikala hati kita sakit hati, kadar endorfin kita turun, bahkan orang memperhitungkan turunnya drastis, bisa sampai 90%. Nah semua ini apa sih yang menyebabkan orang sakit hati, orang sedih, orang dendam? Itu semuanya karena dia tidak bisa mengampuni. Saya baru dapat salah satu artikel yang menarik bagi saya. Mereka mengatakan ternyata orang-orang yang sakit kemarin COVID, ya, dan kebanyakan adalah orang-orang yang cukup berada, dan mereka kebanyakan tidak survive. Saya sungguh berempati, saya sungguh bersimpati untuk mereka. Tetapi ini mengingatkan kita semua bahwa ternyata setelah orang coba menganalisanya, ya, tentu analisa ini adalah bukan analisa yang begitu dalam secara keilmuan, tetapi saya kira sebagai orang awam pun kita bisa melogikakannya. Kenapa orang-orang yang punya kemampuan finansial cukup baik, ya, mereka cukup kaya, cukup makmur, begitu kena COVID kebanyakan itu dipanggil Tuhan? Ternyata salah satu risetnya mengatakan waktu mereka kena COVID, mereka harus dirujuk di rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan. Nah mereka ini biasanya, ya, tentu saya tidak mengatakan semua harus dirujuk, tapi begitu mereka dirujuk di rumah sakit rujukan, mereka disamaratakan dengan orang-orang yang kebanyakan. Dan biasanya kalau orang hartanya cukup banyak, mereka juga khawatir. Kenapa? Ninggalin harta. Makanya firman kebenaran itu benar. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Jadi mereka khawatir.
Yang kedua, karena mereka biasanya punya fasilitas-fasilitas yang luar biasa, begitu diberikan fasilitas yang sama, mereka kesal. Mereka rasanya, aduh, kok saya punya harta nggak bisa dipakai. Yang ketiga, mereka merasa bahwa mereka diabaikan, diisolasi. Orang yang punya kekuatan, punya kekayaan, itu kalau diisolasi paling menderita. Paling menderita. Saya punya teman kemarin ke Australia. Beliau adalah orang yang beriman, tapi juga beliau adalah orang yang cukup diberkati. Dia punya rumah di Australia. Nah, di saat COVID pandemi ini, dia harus kembali ke Australia. Kenapa? Karena dia adalah residen. Sehingga ada salah satu persyaratan dari beberapa lama, dia 1 tahun harus tinggal di Australia. Nah, memang masalahnya sekarang adalah sedang dalam keadaan COVID, ya, pandemi yang mendunia. Jadi syarat-syarat pandemi ini di setiap negara kadang berubah. Ternyata tanpa dia perhitungkan, waktu dia mendarat di Australia, walaupun dia sudah persiapkan di swab test dia negatif, semuanya baik, tapi ternyata peraturan mengatakan satu pesawat dijemput oleh bus khusus, dan apa yang terjadi, dia di swab ulang tetap negatif, tapi ternyata dia harus tinggal di hotel. Dia tidak keberatan untuk tinggal di hotel, dia bilang saya kuat bayar, nggak masalah. Tapi ternyata hotel itu yang memang dia harus tinggal, dan ini adalah Australia, negara yang cukup maju, di lorong-lorong itu dijaga oleh tentara. Jadi benar-benar isolasinya nggak main-main. Dia bilang, Pak, saya pikir 3-4 hari pertama saya masih bisa enjoy. Tapi seminggu, Pak, waduh, saya hampir frustrasi. Kenapa? Karena selama ini dia punya uang. Selama ini dengan uang dia bisa melakukan apapun, bisa bebas. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita belajar bahwa pengampunan, pengendalian diri, penyerahan kepada Tuhan, itu sangat penting untuk kita semua. Ada beberapa hal berkaitan dengan pengampunan. 3 hal kita belajar dengan kaitannya kasih pada bulan ini. Yang pertama, melepaskan pengampunan mengundang berkat. Ya, ternyata kenapa Tuhan begitu menekankan kamu harus mengampuni 70 kali 7 kali, begitu pentingnya. Kenapa? Karena ternyata pengampunan sangat berperan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 23 sampai 24 mengatakan demikian. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Rick Warren mengatakan, Matius 5 ayat 23-24 ini mengatakan sebetulnya kenapa kita harus meninggalkan persembahan dikala hati kita tidak damai. Ini sebenarnya berkata bahwa kita punya masalah. Waktu kita harusnya memberikan hal yang terbaik, terindah untuk Tuhan. Ternyata hati kita tidak menuju kepada Tuhan. Hati kita tidak mengampuni. Hati kita punya beban, dan ini adalah beban yang tidak baik. Ternyata Tuhan mengingatkan, kalau kita ingin melakukan persembahan, apa sih yang ingin kita tunjuk? Persembahan bagaikan benih untuk menjadi berkat kita terkemudian. Ya, makanya dikatakan bahwa Maleaki mengatakan lewat persembahan kita, ya, lewat perpuluhan kita, maka Tuhan akan menghindarkan belalang pelahap. Tuhan akan meninggalkan hal-hal yang tidak baik atas hidup kita. Persembahan itu begitu luar biasa. Persembahan yang disertai dengan ketulusan, disertai dengan pengampunan, itu akan membawa berkat dalam hidup kita. Maka benih persembahan yang kau berikan tidak menjadi sia-sia. Seringkali orang ya berpikir bahwa persembahan itu harus dihitung dari jumlah, dari pendapatanmu. Itu tidak salah. Tapi ternyata Tuhan menghargakan persembahan yang tulus dari hatimu. Ya, bukankah firman Tuhan mengingatkan kita, janda yang memberikan sepeser 2 duit, itu ternyata persembahan yang sepenuh hati diberikan. Dari hasilnya itu Tuhan menghargakan.
Bahkan Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya, ingat, persembahan itu menjadi persembahan yang terbesar. Persembahan terbesar bukan berarti hanya nanti yang membawa jumlah sehingga setelah itu janda itu menjadi kaya, tidak. Saya percaya persembahan itu tidak hanya menjadi berkat kekayaan, menjadi berkat kesehatanmu, menjadi berkat sukacitamu, menjadi berkat-berkat dalam hidupmu. Yang kedua, kita juga belajar bahwa berkat pengampunan itu akan menuju pintu mujizat. Ya, pengampunan adalah pintu menuju mujizat. Markus 11 ayat 25 sampai 26 mengatakan demikian. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, ya, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka kamu yang di sorga juga tidak akan, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Sebelum kita masuk firman ini, firman Tuhan sebelumnya juga mengatakan dengan jelas. Markus 11 ayat 23 dan 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Hal ini langsung berkaitan dengan Markus 11, 25, 26. Di mana di dalam hal berdoa ini yang membawa mujizat, bagaimana kuasa doa bisa memindahkan gunung. Dan kita percaya, kuasa doa orang benar itu luar biasa. Tetapi itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada pengampunan di dalam doamu. Kita tahu, salah satu kunci untuk kita mendapatkan mujizat Tuhan di dalam doa, di dalam hal yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Doa adalah komunikasi kita kepada Tuhan. Doa adalah kesempatan untuk kita mengalami mujizat Tuhan. Syaratnya Tuhan selalu ingatkan, bukan doa yang berkepanjangan, bukan doa yang mengada-ngada. Bahkan Tuhan ingatkan, kalau engkau hendak berdoa, tutup pintu kamarmu. Engkau berdoa sendiri. Jangan seperti orang fasik, seperti orang Farisi, memperlihatkan bahwa dia berdoa untuk dia sebagai orang suci di perempatan jalan, di tempat-tempat umum. Kita tidak melakukan demikian. Kita melakukan, kenapa? Karena hubungan itu adalah pribadi di hadapan Tuhan. Tetapi itu juga akan menjadi sia-sia. Kenapa? Kalau hatimu tidak ada pengampunan, kalau hatimu tidak dibersihkan oleh Tuhan. Ya, saya ulangi lagi Markus 11 ayat 25, ya. Ini yang langsung berhubungan dengan Markus 11 23 24. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu. Ingat Bapak Ibu sekalian, masa pandemi ini bukan hanya mengancam kesehatan kita, tetapi karena kita melihat bahwa demikian luar biasanya akibatnya, ekonomi terpapar, ya. Bahkan negara-negara yang biasanya unggul, negara-negara maju pun, ya, ternyata mereka punya masalah ekonomi juga. Bapak Ibu, ini masalah yang tidak mudah. Tapi percayalah, kalau engkau senantiasa dekat-lekat kepada Tuhanmu, Tuhan akan menghindarkanmu. Tidak hanya dari pandemi corona, lewat engkau diberikan kesehatan, tapi engkau juga disehatkan ekonomimu. Engkau akan disehatkan sukacita damai sejahteramu. Itulah mujizat yang kita perlukan di dalam Tuhan Yesus. Dan itu tidak mungkin kita dapatkan kalau doa kita sepanjang apapun, selama apapun. Tapi doamu bukanlah doa yang tulus di hadapan Tuhan. Doamu masih menyimpan sakit hati. Doamu masih menyimpan dendam. Ya, ingat, ini justru saat-saat ini kita harus diingatkan. Kita harus mengingat kebaikan Tuhan atas hidup kita. Ya, kita ingat bagaimana kisah
Daud dan Saul, ya, di mana di dalam 1 Samuel, ya, kitab 1 Samuel diceritakan Daud yang karena satu hal oleh Saul iri hati. Kenapa waktu Daud yang sebagai panglimanya pulang dari perang, rakyatnya mengeluh-ngeluhkan, ya, bahwa Saul memenangkan sekian ribu, tetapi Daud memenangkan berlaksa-laksa, dan dia sakit hati. Lihat, sakit hati yang ada di Saul mengakibatkan Daud yang harusnya dihargakan, ya, karena memenangkan pertarungan, karena membela Saul, karena dia setia, harusnya dihargakan. Tapi karena dia sakit hati, karena dia dendam, dia melemparkan tombak. Dan kita percaya Daud waktu itu dihindarkan dari tombak itu beberapa kali. Dan pada puncaknya Saul ingin membunuh Daud sehingga mengejar-ngejar Daud. Apa yang terjadi? Kita ingat bagaimana kuasa pengampunan itu ada di dalam Daud. Ingat waktu di dalam gua, dan Saul, saya katakan sakit perut, ya, dia membawa 3.000 pasukan. Dan waktu itu Daud dikejar-kejar dan dalam keadaan sudah terpojok dengan beberapa ratus orang, ada di dalam goa, ya. Dan Saul masuk goa itu kenapa? Karena sakit perut, BAB, ya. Dan apa yang terjadi? Karena Saul harus melakukan satu hal kepentingan yang sifatnya pribadi, maka semua, ya, tentaranya harus di luar dan dia hanya sendiri, ya. Kan kita nggak mungkin, ya, kalau lagi BAB lalu pengawal sekeliling kita nggak keluar-keluar BAB kita. Nah, ternyata Saul sendiri, dan apa yang terjadi? Daud ada di tempat itu. Dan kenapa Saul tidak bisa melihat? Kita tahu kalau dari tempat terang ke gelap, coba Bapak Ibu kalau ingat masuk ke bioskop pertama kali, itu pasti gelap, semua nggak bisa lihat. Tapi Anda yang sudah duduk di dalam bioskop di tempat kegelapan, setelah sekian lama Anda akan bisa menyesuaikan dengan gelap itu, dan Anda akan melihat terang itu dengan gampang. Yang terjadi dengan Saul demikian juga. Dia tidak melihat keberadaan Daud, dia melakukan apa yang dia harus lakukan, dan apa yang terjadi? Pengawal Daud mengatakan dan mendorong Daud, "Tuan, ini kesempatan. Bahkan ini kesempatan dari Tuhan pasti. Bukan kebetulan." Bukankah kita seringkali dalam hal-hal tertentu dalam hidup kita, kalau ada kesempatan, kita lebih mendahulukan kesempatan daripada Tuhan kita. Tapi saya percaya, Daud adalah orang yang juga dipilih Tuhan. Dan apa yang dia katakan? Dia ngomong kepada pengawal-pengawalnya, "Ingat, saya sekali-kali tidak akan menjamah orang yang diurapi Tuhan." Daud, di saat dia mendapat kesempatan, dia tidak langsung melakukan kesempatan itu. Tapi dia ingat kepada kebenaran firman Tuhan. Anak-anak Tuhan pasti, kalau engkau dekat dengan Tuhan, engkau punya hati mengampuni, pasti engkau dekat dengan Tuhan. Tapi kalau engkau tidak bisa mengampuni, engkau tidak bisa tenang, pasti engkau jauh dari Tuhan. Nah, puji Tuhan, kita tahu apa yang Daud lakukan. Dia memotong punca jubah dari Saul. Dan apa yang dia lakukan? Setelah Saul selesai segala macam, dia kembali, dan dari jauh Daud mulai berteriak, "Tuanku, lihat punca jubahmu." Kurang lebih demikian, ya, cerita ini. Dan disitulah Saul mulai disadarkan. Daud mengatakan, "Kalau saya punya kesempatan dan kalian memang jahat kepadamu, maka saya akan bisa membunuhmu. Tetapi saya hanya memotong punca jubahmu. Saya ingin membuktikan bahwa saya sebetulnya tidak bersalah." Nah, Anda lihat bagaimana peran hati yang mengampuni. Satu pihak tidak mengampuni Saul begitu dendamnya, harusnya orang dihargai, malah dimusuhi. Tetapi satu pihak, Daud,
mengampuni. Dan kita terbukti, Daud menjadi raja yang luar biasa. Daud yang pada akhirnya dihormati di mana-mana. Bahkan kita tahu, Tuhan selalu mengatakan, Daud adalah orang yang berkenan di hadapannya. Bahkan lewat Daud lahir juru selamat Tuhan Yesus untuk kita semua. Kuasa pengampunan itu luar biasa. Pengampunan mendatangkan mujizat. Daud memang tidak sempurna, tapi karena punya hati yang mengampuni, maka dia pada akhirnya dipilih untuk Tuhan, untuk menjadi bagian dari penyelamatan dunia ini. Lewat apa? Keturunan Daud adalah Tuhan Yesus sendiri. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita perlu mengampuni? Karena kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus terlebih dahulu. Matius 6 ayat 14 dan 15 mengatakan demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saya ingin mengingatkan Bapak Ibu sekalian, ini bukan ancaman dari Tuhan Yesus, tapi ini mengingatkan. Kalau engkau merasa ini ancaman dan engkau takut, sehingga engkau harus mengampuni, saya percaya itu bukanlah hal yang tulus. Tapi engkau diingatkan, kepentingan mengampuni itu. Tuhan menekankan itu. Tuhan mengatakan, kalau engkau tidak mengampuni, maka akan ada hukum konsekuensi. Aku tidak akan mengampunimu. Mengapa? Karena firman Tuhan dalam kaitan ini mengingatkan. Matius 18 ayat 23 sampai 25. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Tapi Anda lihat, pada akhirnya raja ini mengampuni. Kenapa? Karena kasihnya. Tetapi sebaliknya, orang ini punya piutang kepada orang lain. Ya, kalau kita lihat tadi, hutangnya kepada raja berapa dia? 10.000 talenta. Dia punya piutang kepada orang lain yang besarnya 100 dinar. Nah, inilah kenapa Tuhan mengatakan, kalau engkau tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga tidak akan mengampunimu juga. Karena kaitannya dengan hal ini. Kalau saya berhitung-hitung, ternyata nanti kalau Bapak Ibu lihat di Alkitab, di bagian akhir, di bagian kamus, ada persamaannya. Berapa sih 1 talenta itu? 1 talenta nilainya 6.000 dinar. Dan kalau kita hitung 10.000 talenta, ternyata nilainya adalah 60 juta dinar. Nah, Anda bisa bayangkan, ya, dia punya hutang 60 juta dinar, dan dia dihapuskan, dia diampuni. Tetapi orang yang punya hutang kepada dia 100 dinar, dia tetap tidak bisa ampuni. Dia tetap memaksakan untuk dia tagih. Bahkan dia serahkan kepada tentara-tentara. Perbandingannya luar biasa. Ya, 60 juta dibanding, atau 60 juta dinar dibanding 100 dinar. Kalau kita boleh menganalogikan, ya, ini adalah 1 dibanding 6 juta. Ya, 1 banding 6 juta itu seper 0,0000 sekian persen. Nah, inilah ibarat kita. Kalau kita yang sudah diampuni lewat keselamatan, lewat Tuhan Yesus menebus kita di kayu salib, kita tidak bisa mengampuni orang di dunia ini yang pada kaitannya masih hidup. Itu adalah bagaikan kita berhutang yang begitu besar kepada Tuhan Yesus, tidak mungkin kita bayar. Tetapi sebaliknya, hutang di dunia yang demikian kecilnya. Karena Tuhan mengatakan, di dunia engkau hanyalah sementara. Di dunia hanyalah sesaat. Di dunia kita adalah orang-orang yang hanya mampir untuk berjalan kepada perjalanan panjang selanjutnya. Bahkan beberapa mengatakan, firman Tuhan mengatakan, di dunia ini kita seperti orang yang mampir untuk minum, bukan makan, hanya untuk minum. Nah,
Kalau kita dibandingkan hal-hal seperti ini, penderitaan yang sesaat kita minum ini, kita nggak bisa memaafkan untuk kita bisa berjalan yang begitu panjang, maka kita adalah orang yang tidak tahu diri. Maka Tuhan mengatakan, kalau engkau tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, maka aku juga tidak bisa mengampunimu. Dan ingatlah, waktu saya berbicara mengenai bahwa pengampunan adalah membuka pintu berkat, pengampunan adalah membuka pintu mujizat, maka kita juga harus ingat, waktu engkau tidak bisa mengampuni, maka berkat-berkat, maka mujizat akan terhalang untuk mencapaimu. Maka firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Waktu kita dendam, tidak bisa mengampuni, itulah bagian dari kejahatan. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Ingat, tangan Tuhan senantiasa mau memberkati kita, mengulurkan pertolongannya, memberi berkat, memberi mujizat. Tapi seringkali, karena kita tidak bisa mengampuni, seringkali karena kita tidak mau melakukan hal-hal yang mau Tuhan lakukan di dalam hidup kita, karena gengsi kita, karena kesombongan kita, karena kita tidak dekat Tuhan, maka itu menghalangi segala hal tidak baik. Mengampuni karena engkau sudah diampuni. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, kami sudah belajar pagi hari ini lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam bulan September, bulan kasih ini, bagian dari kasih adalah mengampuni. Dan kami belajar Tuhan, bahwa orang-orang yang mengampuni ternyata punya hati yang dekat dengan Tuhan, ternyata punya hati dan jiwa yang bersih. Dan ini adalah bagian di dalam kami juga mengalami kesehatan yang baik, karena terbukti orang-orang yang dapat mengampuni hatinya bersih, kadar kekebalan tubuhnya luar biasa. Tapi kalau engkau menyimpan dendam, maka kadar kekebalan tubuhmu akan turun 90%. Dan di dalam mengampuni kita belajar bahwa mengampuni membuka pintu berkat. Karena waktu kita memberikan persembahan sebagai benih berkat kita, maka persembahan itu hanya akan diterima Tuhan kalau hati kita adalah hati yang mengampuni, hati kita hati yang tidak punya beban atau masalah persoalan dengan saudara, dengan orang-orang sekitar kita. Dan mengampuni juga mendatangkan mujizat, karena lewat doa kita tahu bahkan doa yang benar di hadapan Tuhan itu ternyata bisa memindahkan gunung. Tapi Tuhan mengatakan, doamu akan sia-sia kalau di dalam doamu engkau masih menyimpan dendam, engkau masih belum bisa mengampuni. Jadi akan percumalah doamu. Doa yang berkepanjangan, doa yang seolah-olah mengasihani diri menjadi hal-hal yang tidak baik. Bahkan Tuhan mengatakan, yang penting hatimu tulus, sehingga doa itu tidak perlu panjang-panjang. Tapi doa itu Tuhan beracara karena engkau bersih adanya. Yang ketiga, kita belajar bahwa doa atau mengampuni karena kita sudah diampuni terlebih dahulu. Hutang kita kepada Tuhan tidak mungkin kita bayarkan. Tuhan Yesus, terima kasih. Biar firman kebenaran yang sudah disampaikan pagi hari ini, Engkau yang memeteraikannya, Engkau yang beracara, dan setiap pribadi yang mendengar firman kebenaran ini, Roh Kudus yang manis akan menerjemahkan setiap kebenaran firman Tuhan ini menurut kebutuhan kami pribadi lepas pribadi. Yang sakit-sakitmu disembuhkan karena Engkau mengampuni. Yang punya masalah persoalanmu dijawab Tuhan. Engkau punya masalah persoalan perusahaanmu, kesulitan keuangan, operasinya kurang baik, Tuhan menurunkan berkat dengan segala hal, dengan mujizatnya. Ingatlah, mengampuni bagian dari orang-orang pengikut Kristus. Kalau engkau memanggil dirimu sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, engkau harus mengampuni. Tuhan, sebagai hamba-Mu,
Saya sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati gerejamu di Bogor, Tuhan, Pak Hadi, Ibu Lydia, beserta seluruh jajarannya. Tuhan, di saat pandemi ini, Tuhan, kami tetap mengabarkan kebenaran Injil-Mu. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, biarlah Tuhan Kau sertai, Engkau berkati gerejamu. Pak Hadi, Ibu Lydia, Pak Irwanto, siapapun Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, jerih payah mereka tidak pernah sia-sia di hadapan-Mu. Tuhanku, terima kasih. Dan hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.